Silakan buka link yang sudah saya berikan. Secara alami, tubuh memiliki zat yang berfungsi sebagai alat pertahanan menghadapi ancaman bibit penyakit. Banyak cara tubuh melakukan pertahanan, dan semua cara disebut kekebalan atau imunitas. Kekebalan tubuh berkaitan dengan zat asing yang masuk dan zat anti yang melawannya. Kekebalan tubuh atau imunitas merupakan reaksi tubuh terhadap zat asing yang masuk. Umumnya, zat asing itu adalah makromolekul. Semua zat yang direspon melalui imunitas disebut antigen atau imunogen. Apabila antigen masuk ke dalam jaringan tubuh, protein tubuh yang disebut antibodi atau imunoglobulin segera dikeluarkan, dan sel-sel khusus yang disebut sel T dibentuk. Mikroorganisme dan virus yang berhasil memasuki jaringan tubuh mengandung sebuah antigen. Kemudian, terjadi respons imunisasi untuk mencegah dan mengendalikan munculnya penyakit. Sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas adalah sistem pertahanan yang berkenan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. Sedangkan imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau menghilangkan benda asing serta sel-sel abnormal. Fungsi dari sistem kekebalan tubuh yaitu mempertahankan tubuh dari patogen invasif, dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan, makanan tertentu, serbuk sari dan rambut binatang, serta zat kimia, obat-obatan, dan polutan. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal mutan seperti kanker. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik alamiah dan pertahanan tubuh spesifik adaptif. Mari kita bahas satu persatu. A. Pertahanan non-spesifik. Yang pertama ada pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi kulit yang sehat dan utuh. Kemudian yang kedua ada fagositosis, merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada inflamasi, yaitu peradangan. Inflamasi adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Yang terakhir ada zat antimikroba spesifik yang diproduksi tubuh. B. Pertahanan spesifik atau adaptif. Sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Ada beberapa peran di dalam sistem pertahanan tubuh spesifik, yaitu 1. Komponen respons imunitas spesifik, meliputi antibodi dan antigen. Nah, tadi kan kalian sudah belajar beberapa tentang sistem pertahanan tubuh. Tapi kalian belum tahu kan, apa itu antigen dan antibodi. Nah, antigen adalah suatu bahan yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Bahan yang termasuk antigen antara lain yaitu imunogen dan hapten. Sedangkan antibodi adalah protein serum yang mempunyai respon imun pada tubuh. Antibodi mengandung imunoglobulin yang dibentuk oleh sel plasma
karena adanya kontak dengan antigen atau rangsangan oleh antigen. Nah, udah tahu kan apa yang dimaksud dengan antigen dan antibodi? Kalau sudah tahu, mari kita lanjut ke pembahasan yang tadi telah dibawa oleh Radit dan akan dilanjutkan oleh Zakia. 2. Interaksi antibodi dan antigen. A. Fiksasi komplemen, yaitu aktivasi sistem komplemen kurang lebih protein serum oleh antibodi. B. Netralisasi, terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen, sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. C. Aglutinasi, penggumpalan, terjadi jika antigen berupa materi partikel. D. Presipitasi, pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. 3. Jenis imunitas kekebalan tubuh. A. Imunisasi aktif, diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunisasi aktif alami yaitu jika seseorang terkena penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi atau limfosit khusus. Imunisasi aktif buatan merupakan hasil vaksinasi. Vaksin adalah patogen yang dilemahkan atau toksin yang telah diubah yang dapat merangsang imunitas namun tidak menyebabkan penyakit. B. Imunisasi pasif, jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Imunisasi pasif alami terjadi melalui pemberian ASI dan saat IgG ibu masuk ke plasenta. Imunisasi pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Empat. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. A. Sel B atau limfosit B berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma atau produksi antibodi, dan sel memori berfungsi dalam respon imunitas sekunder. B. Sel T atau limfosit T, yaitu sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Saat mengenal antigen, sel T berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor, seperti sel T sitotoksik, sel T penolong, dan sel T supresor. C. Makrofag adalah sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih, berfungsi menelan antigen atau bakteri untuk dihancurkan secara enzimatik. D. Sel pembunuh alam atau disebut NK, natural killer, adalah sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotoksik. Mekanisme respon imunitas humoral yang diperantarai antibodi. Antigen masuk ke tubuh akan dibawa ke limfosit B. Aktivasi limfosit B menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mengekskresi antibodi, selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi. Kompleks antigen antibodi menginaktifkan antigen. Tiruan sel B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Enam. Mekanisme respon imunitas seluler yang diperantarai sel. Yang pertama, ada ekstraseluler. Antigen, misalnya bakteri, ditelan makrofag yang mengandung fragmen protein peptida dari antigen tersebut. Makrofag membentuk molekul MCH kelas 11. MCH kelas 11 menangkap peptida antigen dan membawanya ke permukaan serta memperlihatkan ke sel T penolong. Sel T penolong akan mengaktifasi makrofag untuk menghancurkan mikroorganisme yang ditelan.
Yang kedua ada intraseluler. Antigen misalnya virus menginfeksi sel tubuh. Sel tubuh membentuk MCH kelas 1. MCH kelas 1 menangkap peptida virus dan membawa ke permukaan sel serta memperlihatkan ke sel T sitotoksik atau CTL. CTL akan teraktivasi oleh kompleks MCH kelas 1, peptida virus, dan sel T penolong. CTL kemudian berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang membunuh sel yang terinfeksi. CTL tidak akan berdiferensiasi menjadi sel memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder. Faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Ada banyak faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Di antaranya, yang pertama, ada faktor genetik. Yang kedua adalah faktor fisiologis. Yang ketiga adalah stres. Yang keempat usia. Yang kelima hormon. Yang keenam olahraga. Yang ketujuh adalah tidur. Yang kedelapan adalah nutrisi. Yang kesembilan adalah pajanan zat berbahaya. Yang kesepuluh racun. Dan yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan. Nah, gangguan apa sih yang diderita pada orang yang sistem kekebalannya itu lemah? Yang pertama, ada hipersensitif atau alergi. Yang kedua adalah penyakit autoimun. Yang ketiga adalah imunodefisiensi. Itulah beberapa materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari video yang tadi telah ditonton, apakah ada yang bertanya?